Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif, yaitu modul 1.4. Tapi sebelum saya memulai, saya akan mempersilahkan rekan guru untuk membaca doa biar acara kita lebih hikmat. Kepada yang siap, yang Pak Iman, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, mari kita berdoa sebelum acara yang mendapat hikmah dan berkahnya dengan saya akan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa qadran fil rizqi wa rahmatan fil maut. Allahumma win alaina bi ismi kamal wa nataina wa al-miksyaf. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih kepada Pak Iman yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan limpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, bahwa sebelum kita melanjutkan materi, kita buat dulu kesepakatan kelas kita. Dalam hal ini kesepakatan yang kita buat ini supaya kita sama-sama fokus bagaimana yang harus kita buatkan. Pada saat saya menyampaikan materi, sepakat tidak kalau semuanya dalam keadaan di kelas atau di ruangan? Apakah boleh izin jika mengacungkan tangan gitu ya? Ya. Apalagi satu lagi, coba kesepakatan kelas apa lagi misalnya? Tidak boleh berbicara dalam kelas, ya. Dua, sepakat ya? Tapi tidak boleh berbicara dalam kelas. Yang ketiga, masih ada masukan? Tidak boleh memainkan HP. Tidak boleh memainkan HP, ya. Masih ada lagi? Tidak boleh makan dalam kelas, ya. Oke. Masih ada? Silakan. Waktu saya menyampaikan materi itu lebih kurang 60 menit. Sepakat ya? Jadi waktu yang disediakan 60 menit pada saat pelaksanaan materi budaya positif. Masih ada lagi masukannya untuk menyepakati supaya kesepakatan kelas kita luluskan? Masih ada tambahan? Ya. Tidak boleh buang angin sembarangan. Tidak boleh buang angin sembarangan kecuali terdesak. Ya, masih ada Bu ini ada? Ayo Bu Rizka. Tidak boleh lebih dari 60 menit. Ya. Oke, tadi kalau nanti sekarang kita mulai tadi jam 11.30. Jam 10.35, berarti jam 11.35 nanti kita stop ya. Ya, tolong diingatkan oleh seluruh Bapak Ibu guru. Sepakat ya? Oke, keyakinan kelas kita berarti yang pertama dilarang buang angin sembarangan, dilarang berbicara pada saat kita masih dapat materi, dilarang menggunakan HP, dilarang makan, ya, dilarang keluar pada saat kecuali mengacungkan tangan. Ya, oke, sepakat ya? Oke, sepakat.
Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini bahwa tujuan daripada pembelajaran budaya positif diharapkan Bapak dan Ibu guru dapat mengetahui tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Di mana yang kedua, selanjutnya budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan menerapkan daripada segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Pembelajaran dengan paradigma baru, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila diantaranya yaitu yang pertama ialah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlakul mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam yaitu bernalar kritis. Salah satu budaya positif yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini juga merupakan disiplin diri, dapat mengontrol diri dalam setiap melakukan tindakan, membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Jadi disiplin positif ini yang lebih tepatnya itu bagaimana di dalam diri daripada peserta didik itu atau dari unsur-unsur intrinsik itu akan dijadikan suatu kebiasaan atau karakter yang baik, sehingga anak-anak akan melaksanakan disiplin positif tanpa ada unsur paksaan dari unsur ekstrinsik yang baik itu bersifat hadiah maupun hukuman. Next. Kebutuhan dasar manusia bahwa pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, sedangkan kelima adalah kesenangan. Kenapa kita melihat ada kala anak-anak atau peserta didik itu selalu melakukan kegiatan baik seperti overacting, sering tinggal, sudah itu sering melakukan tindakan melanggar keyakinan kelas, peraturan. Sebenarnya apa? Bahwa kelima unsur kebutuhan dasarnya itu ada yang tidak terpenuhi. Mungkin dia perlu kasih sayang dan perhatian, sehingga dia berbuat hal-hal di luar konteks keinginan kita Bapak Guru. Dengan dia mengikuti kegiatan-kegiatan atau terpenuhinya 5 kebutuhan dasar hidupnya itu, maka mudah-mudahan anak itu tidak akan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi jangan sampai kita tiba-tiba ya Pak Jun, anak itu harus menjelaskan bahwa sebenarnya anak itu minta perhatian pada prinsipnya, kan seperti itu. Ya. Motivasi perilaku manusia. Bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi murid itu takut dihukum sehingga dia akan membuat menghindari ketidaknyamanan hukum murid tersebut. Jadi unsur-unsur dari luar. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi dia itu motivasinya itu hanya mengharapkan imbalan.
Ya, dengan adanya imbalan dia ada semangat ya Pak ya. Kalau tidak ada imbalan berarti dia tidak semangat. Nah, murid ingin melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan juga motivasi ekstrinsik. Nah, yang ketiga ini yang kita harapkan, motivasi yang kita ciptakan kepada peserta didik kita, yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya apa? Murid melakukan disiplin karena sadar dan nilai kebajikan dirinya ini motivasi intrinsik, yaitu tujuan dari disiplin positif. Jadi maksudnya ketiga motivasi ini kedua-duanya dari ekstrinsik. Kenapa dia pendiam misalnya? Dia takut misalnya pertama itu takut dihukum. Nah, jadi karena takut dihukum makanya diam. Ada guru dia diam, kata guru dia ribut. Sudah itu kalau ada bapak ibu guru akan memberikan hadiah imbalan kepada peserta didik. Siapa yang bisa mengerjain ini, siapa yang rajin macam, ibu akan memberikan hadiah. Itu merupakan bentuk ekstrinsik juga. Artinya apa? Kalau tidak diberikan imbalan, kalau tidak diberikan hadiah, maka dia tidak akan mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Nah, yang ketiga inilah yang harus kita ciptakan kepada peserta didik kita. Bagaimana itu rasa, ya, rasa dia menghargai mereka, menilai sendiri nilai-nilai mereka. Murid melakukan disiplin atas dasar sadar bahwa itu adalah harus dia lakukan tanpa ada mengharapkan imbalan dan hukuman. Nah, seperti itu. Jadi kita Bapak Ibu guru itulah termasuk yang harus kita lakukan kepada siswa kita, menciptakan kesadaran dirinya supaya dia akan mematuhi suatu aturan atau keyakinan yang telah dibentuk, baik itu antara siswa maupun guru. Itu Pak ya. Selanjutnya, next. Keyakinan sekolah atau kelas. Apa beda keyakinan sekolah dan kelas? Tadi kita sudah membentuk keyakinan kesepakatan kelas. Ya, kalau tadi kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat juga antara guru dan siswa. Dan sifatnya pun banyak. Dan kata-katanya pun tidak universal atau tidak positif kadang-kadang. Seperti dilarang buang angin, ngajak. Nah, itu kesepakatan kelas muncul, bagus. Tetapi di dalam keyakinan kelas itu bahasanya gimana itu? Artinya tidak menghormati orang lain, kan? Kalau buang angin sembarangan orang lain terganggu, kan seperti itu. Nah, jadi keyakinan kelas sekolah atau kelas itu, guru mempunyai peran dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi antara guru dan siswa. Yang selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang daripada mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi di sini keyakinan kelas ini bukan masalah aturan, tapi menggerakkan orang itu untuk melakukan sesuatu itu, untuk menjadikan suatu keyakinannya bahwa hal-hal yang dilarang oleh sekolah, hal-hal yang tidak boleh dilakukan di kelas maupun di sekolah, itu tidak akan dilakukan oleh peserta didik. Maka bukan hanya aturan. Kalau kita kan sudah ada aturan, tapi kadang aturan itu dibuat oleh kepala sekolah dengan guru tanpa menghadirkan siswa. Jadi siswa tidak, walaupun dibacakan, disosialisasi, kadang-kadang dia tidak menyadari itu. Tetapi kalau keyakinan kelas ini kita buat berdasarkan guru dan siswa, mereka meyakini bahwa hal tersebut dan mereka memahami, insya Allah mereka akan mentaati. Sehingga akan terciptanya keyakinan kelas menuju budaya positif dalam rangka tidak ada penekanan. Jadi beda siswa sekarang. Siswa sekarang tidak boleh, kamu gini-gini jangan. Tetapi kita buatlah dalam bentuk keyakinan kelas, dalam rangka untuk menciptakan budaya positif kepada para siswa sekalian. Itu ya Pak Jun, apalagi wali kelas itu terutama itu sangat perlu buat keyakinan kelas ini. Karena kita tidak perlu ngoceh-ngoceh terus. Nah, keyakinan kelas ini nanti kalau bisa dibuat di kelas itu ditempel. Ya, siapa yang melakukan seperti ini ingat tidak keyakinan kelas kita?
Siapa yang naik meja, siapa yang marah yang lain, siapa mukul yang lain, berarti keyakinan kelas mana yang mereka langgar? Kan seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari nanti kemarin saya sudah mempraktekkan kepada siswa kita, yaitu saudara Rangges dan Salma, itu dalam bentuk keyakinan kelas, dalam bentuk segitiga restitusi, kan seperti itu. Nah, itu keyakinan kelas apa yang dilanggar mereka? Mereka datang terlambat. Akibatnya apa? Karena sering main HP, begadang. Kalau Salma kenapa? Karena si Arif sering nyontoh-nyontoh terus. Maka dia gebrak meja. Akibatnya apa? Gebrak meja itu adalah bentuk tidak menghargai orang lain. Makanya itu. Jadi para siswa sekalian maupun bapak ibu sekalian, kita harus bagaimana menciptakan keyakinan kelas itu menjadi suatu karakteristik daripada peserta didik kita. Nah, peraturan dan keyakinan kelas. Di sini tidak kita tahu. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Artinya keyakinan kelasnya kita dalam bentuknya kata-kata universalnya yaitu tanggung jawab. Jadi pokoknya Pak Jun, di buku kalau sudah belajar disimpan di tempatnya. Buku paket ini setelah anak-anak belajar tolong diletakkan di mejanya Ibu Priska. Artinya di sini semua kelas itu bertanggung jawab atas buku pembelajaran paket tersebut. Artinya dia keyakinan kelasnya seperti itu. Yang selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya contohnya menghormati orang lain. Jadi kalau anak-anak nanti di kelas itu sering ganggu, sering jawil, sering mabit kecil ke siswa yang lain, jadi kita ingatkan, karena kita sudah membuat keyakinan kelas, tolong siapa yang merasa yang mengganggu, artinya apa? Ini kita tidak menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Kenapa? Keyakinan kelas itu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Artinya akan berdampak ke kesehatan kita. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Ya, kalau peraturan kita ayo gantian giliran antri gitu kan. Nah, keyakinan kelas harus kita buat apa? Harus bersabar, menghormati orang lain. Karena budaya antri itu budaya yang menciptakan kita harus bersabar, menciptakan kita harus menghargai orang lain. Kalau tiba-tiba antri kita nomor 7 karena punya kenal dan sebagainya nyalain di nomor 3. Itu kita tidak menghargai orang lain, kita tidak sabar. Budaya seperti itu adalah bukan budaya yang positif. Budaya positif bagaimana? Kita harus bersabar. Kan seperti itu. Selanjutnya gunakan masker. Kenapa kita gunakan masker? Nah, seperti sekarang kita kondisinya asap lagi banyak seperti ini kan. Makanya kita aturannya harus menggunakan masker. Tujuannya apa? Supaya kita nanti menjaga kesehatan dan keselamatan diri kita. Itu. Paham tidak antara peraturan dengan keyakinan kelas? Paham ya? Ya Bu Rizka? Antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi bedanya apa? Kalau keyakinan kelas, kata-katanya lebih simple dan lebih universal dan lebih positif kata-katanya. Secara peraturan itu diurai sesuai dengan inginannya. Kata-kata dilarang, kata dilarang keras itu kadang kata-katanya beda itu penekanannya. Next ya. Nah, keyakinan sekolah atau kelas, guru mempunyai peran dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi keyakinan kelas ini, ya Pak Jun, Pak Eman, Bu Dewi, bukan kehendak guru, tetapi yang membuatnya antara guru bersama siswa, mendiskusikan, memusyawarahkannya di kelas untuk menghasilkan kata-kata yang universal, yang positif untuk dijadikan kesepakatan. Itu ya. Yang selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi yang saya katakan tadi kan. Nah, selanjutnya untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan
lebih menggerakkan seseorang daripada mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kita bagaimana orang ini kita gerakkan supaya dia akan mengikuti peraturan-peraturan tersebut, bukan hanya dia berdasarkan peraturan. Dia dengan adanya kita gerakan orang tersebut, maka dia akan melakukan keyakinan kelas dan insya Allah kelasnya nanti akan berjalan dengan bagus. Proses pembelajaran itu tidak akan ribut lagi Pak Jun. Ya, gitu ya Pak Jun ya. Jadi kita tidak perlu sibuk-sibuk lagi ngomong. Anak-anak jangan lari, anak-anak keluar. Karena kita tinggal ingatkan saja. Kita sudah punya keyakinan ke kelas. Tolong dipatuhi keyakinan kelas tersebut. Ya, next. Ya, mundur. Yang selanjutnya, lanjut. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini tadi, ya. Jadi bagaimana kita membentuk keyakinan kelas? Yang pertama itu lebih abstrak daripada peraturan. Nah, ya. Jadi lebih abstraknya itu ada ya lebih nyata. Ya, lebih nyata daripada peraturan. Kenapa? Itu kan disepakati antara guru dan siswa dan dilakukan di masing-masing kelas atau di sekolah. Yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan positif atau universal. Seperti tadi menjawab, menghargai orang lain, menghormati orang lain. Itu kata-kata universal atau kata-kata yang positif. Dibuat dalam bentuk positif tadi ya. Kenapa? Kalau kita selalu berkata-kata positif, maka hasilnya akan positif. Kalau kita bicara masalah negatif, takutnya hasilnya negatif. Maka di sini kita lebih cenderung ke positif. Tidak terlalu banyak, sehingga lebih mudah diingat. Jadi kata-katanya nanti tidak perlu banyak. Kesehatan, keselamatan, ya kan? Jangan kalau ada peraturan, jangan melewati di koridor yang mengganggu orang lain. Artinya apa? Itu termasuk keselamatan. Jadi universal di sini, kata-kata keyakinan kelas ini, kata-katanya dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga lebih mudah diingat. Kelima, semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan. Nah, jadi kalau bisa seluruh siswa itu dihadirkan ke seluruh. Jangan ada yang tidak hadir, sehingga yang sering tidak hadir inilah yang sering melanggar keyakinan kelas. Itu yang Pak Jenderal. Nah, jadi ketika kita akan menyusun keyakinan kelas itu seluruh siswa yang ada di kelas kita, maka kita hadirkan, kita buat sama-sama. Ya, wali kelas misalnya bersama guru atau sebaliknya guru bersama siswa, wali kelas dengan siswa, seperti itu. Yang selanjutnya, semua warga sudah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kita lihat keyakinan kelas kita buat ini sudah tepat sasaran atau belum? Oh, rupanya ada yang ketinggalan, saya kata-katanya, karena ada yang melanggar itu aturannya di mana? Nah, artinya kita perlu menambah atau kurang tepat kata-katanya, kita lakukan adendum atau perubahan. Ya, jadi kita sebagai wali kelas, sebagai guru dan juga kepala sekolah harusnya itu melihat keyakinan kelas dari masing-masing kelas itu. Bisa saja masing-masing kelas keyakinannya berbeda-beda. Jadi nanti setelah ini keyakinan kelas ini Bapak Ibu khususnya wali kelas silakan merancang untuk ditempel di kelas dan itu dimusyawarahkan dulu dengan siswa. Apa? Nah, jadi sekarang kan kita tidak kayak lagi karena kita terus terang karena kita ini masyarakat kita homogen dan proses untuk merubahnya tidak gampang, tapi kita perlu waktu. Mudah-mudahan kalau kita sudah memulaikan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, insya Allah siswa kita akan mematuhi dan mengikutinya. Ya, next. 5 posisi kontrol seorang guru. 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman,
yang keempat sebagai pemantau, sedangkan kelima yaitu sebagai manajer. Next. Posisi kontrol penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal. Hukuman fisik ini kadang-kadang dulu kan sering kita lakukan, suruh push up lah, bersih WC lah, berlari lah, ya, mencangkul lah. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya tidak dibenarkan lagi ya, posisi itu situ. Kalau verbal kata-katanya agak lebih kasar lah, ya seperti itu. Misalnya contoh posisi penghukum berkata verbal, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu sebenarnya anak-anak jangan mendapat lagi kata-kata seperti itu. Awas kamu minggat lagi, awas kamu udah sekolah lagi. Sebenarnya kan seperti itu. Guru sebagai penghukum kita abaikan dulu kalau sekarang. Tapi ada hal tertentu sepertinya yang memang susah, kita diskusikan dulu bagaimana formula yang harus kita buat. Ya. Yang kedua seperti ini, kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja salah. Sudah itu pasti selalu yang terakhir selesai. Ketika ada ulangan, setiap ada mengerja sesuatu, selalu aja Lewi ini lambat terus, selalu saja Lewi Rizka ini terakhir terus. Ya seperti itu. Nah itu contoh-contoh kata guru. Ciri khas penghukum adalah nadanya suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik di sana ya. Kamu ya sekali lagi jangan minggat. Rizka jangan lagi minggat dengan Eman. Gitu. Mentang-mentang kepala sekolah tidak ada ya. Rizka lari-lari hati lagi ke Lewi. Curi-curi kesempatan. Curi-curi kesempatan. Ya next. Nah, jadi posisi kontrol penghukum ya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pembuat merasa bersalah. Ya, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Contoh, kata-kata yang keluar, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, mau sekarang. Jadi dia merasa, woi, akibat aku ibu tuh kecewa. Ya, gitu ya. Dia Pak Jum kan? Wah, nak, aku kecewanya dengan kamu, nak. Dia galak nulis daerah. Ini nah, sudah itu berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Itu akibat kita aja kesal tapi membuat dia bersalah. Berapa kali Bapak dikasih tahu kamu terus? Dia membuat dia bersalah bahwa dia kan seperti itu. Setelah itu gimana coba? Kalau orang tua kamu berbuat begini, gimana coba? Kalau orang tua kamu berbuat begini, tahu kamu berbuat begini, maksudnya kan? Pasti dia akan kecewa. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Nah, ini juga kita bukan hanya ke murid, ke anak pun boleh juga sebenarnya. Ya, bagaimana membuat mereka rasa bersalah. Jadi dengan melakukan kata-kata yang lembut tetapi menyentuh ya kepada anak ya ini akan membuat mereka tidak akan mengulang lagi. Kenapa? Akibat perbuatannya dia mengecewain orang-orang yang disayanginya. Itu ya Pak Jun ya. Nah, jangan lagi melanggar seperti itu ya bahasanya. Next ya. Posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, akibat terlalu dekat, anak itu kadang-kadang tidak menghargai. Negatifnya, ya. Positifnya apa? Dia lebih terbuka. Kita mengoreksinya, menginterview dia atau kita melakukan sesuatu pada dirinya akan keluar kalau kita merasa teman tadi. Nah, contoh kata-kata yang muncul. Ayo, bantulah demi Bapak ya. Kayak gitu. Sudah itu, ayo ingat tidak bantu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Yang kata-katanya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Bantuan Ibu selama ini. Kalau Ibu tidak bantu kamu seperti ini, ya kan? Itu kata-kata sebagai teman. Selanjutnya, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Jadi kita seakan-akan dia sebagai sahabat kita tersebut. Nah,
Oke, sekarang nak, kamu silakan pulang, biar ibu yang bereskan. Nanti kamu ketinggalan. Nah, yang seperti itu bisa juga menyentuh anak, tetapi hal negatifnya nanti kebablasan anak itu akhirnya terusan takutnya kan. Itu. Jadi sebagai teman ini ada positif dan ada negatif. Next. Nah, posisi pemantau. Nah, memantau atau mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, contoh pertanyaan yang diajukan pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Ya, sudah itu peraturannya apa? Ya, misalnya dia melakukan sesuatu minggat di situ, apa peraturan yang kamu minggat? Ngapa emang Priska keluar terus lagi? Maka itu. Ngapa untuk ini itu akhirnya dicari Pak Jun? Maka itu. Sanksi atau konsekuensinya apa? Dia lebih cenderung ke peraturan ke bertanggung jawab. Next. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama siswa, mempersilahkan siswa, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung siswa agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya. Nah, seperti tadi siswa kita yang bermasalah, yang viral-viral, itu sini. Bagaimana kita melakukannya dengan segitiga restitusi selaku guru? Siswa itu dia harus bertanggung jawab. Ya kan gitu. Artinya sesuatu bersama siswa mempersilahkan mempertanggungjawabkan perilaku yang dilakukannya. Ya, solusi apa permasalahannya? Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan siswa sebagai manajer bagi dirinya sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri siswa. Jadi guru, siswa sama-sama kita ciptakan. Setelah guru bisa menciptakan perannya sebagai posisi manajer, diharapkan siswa pun juga seperti itu. Artinya dia akan bertanggung jawab atas perilakunya dan juga dia harus memperbaikinya. Dia harus membuat keyakinan dia tidak akan mengulangi lagi, sehingga dia akan patuh dan taat dan akan selalu mengikuti apa yang menjadi keyakinan kelas tersebut. Next. Posisi manajer, guru melakukan kolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali keyakinan ke. Jadi kita paling bertanggung jawab ya kan? Kita kan sudah membuat keyakinan kelas di kelas tadi maupun di sekolah. Ketika kita tanya, apa yang kita yakini? Kalau kamu memviralkan, kalau kamu minggat, kalau kamu tidak sekolah, keyakinan yang kita buat tadi apa? Artinya kita datang terlambat melanggar disiplin. Kalau memviralkan tidak menghormati orang lain, tidak menghormati orang lain. Nah itu salah satu keyakinan yang telah dilakukan. Artinya dia sudah melanggar itu. Jadi anak itu melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bahwa memviralkan orang lain itu adalah tidak menghormati orang lain. Betul. Apakah kamu meyakininya? Kalau kita meyakininya, maka kita jangan melanggar lagi. Selanjutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, konteks terakhir, apabila kamu meyakininya, bagaimana upaya kamu memperbaikinya tidak akan melakukan itu lagi? Bu, saya inilah sudah berjanji, minta maaf, tidak akan melanggarnya lagi. Apabila saya akan melanggar, maka saya tahu konsekuensinya. Saya tahu saya telah melanggar keyakinan kelas. Mudah-mudahan dengan ini saya mencoba memperbaikinya. Bagaimana? Saya selalu berteman akrab bersama teman-teman yang lain, tidak lagi memviral-viralkan atau kegiatan lain. Yang selanjutnya, ya, segitiga restitusi penyelesaian. Nah, jadi anak-anak sekalian, para ibu sekalian, bapak ibu guru sekalian, ketika siswa ada masalah, seperti Bu Dewi tadi ya, siswa ngadap. Ini sudah direspon oleh wali kelas atau guru piket. Nah, bagaimana kita menangani anak itu? Kita harus melakukan segitiga restitusi.
Jadi kita sebagai guru yang pernah saya praktekkan di kelas, di ruangan, yaitu dengan kejadian si Rangges dengan kejadian Salma. Ya, jadi ada 3 institusi yang harus kita lakukan. Memvalidasi Yesus itu, ya. Jadi ada 3 konsekuensi itu. Jadi ketika siswa menghadap kita, tidak usah bingung lagi apa yang harus saya lakukan. Kita lakukan dengan segitiga restitusi ini. Nah, yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Jadi dia punya masalah ribut nih. Oh, kita tanya dulu sih kok. Jangan dua-duanya ngomong apa. Suka-suka dulu. Misalnya kemarin si Salma, kenapa kamu ngebrak meja? Ngapa? Saya mendengar informasi dari wali kelas ataupun guru piket bahwa Salma itu ya berbuat kesalahan. Ditanya kita kan? Oh, dia ngomong, tahu berapa macam? Iya Pak ya. Kenapa saya tidak marah macam? Saya itu sedang mengerjakan tugas, si Arif ini nyontoh terus Pak, buyel terus ya. Pak, akhirnya saya gebrak meja, ya, supaya Arif itu tidak nyontoh lagi. Nah, kan itu menstabilkan kita tahu. Oh gitu ya Salma. Kalau Bapak juga sama seperti kamu Salma, kan kita menstabilkan. Kalau Bapak juga kasusnya seperti itu, saya akan melakukan hal yang sama seperti Salma lakukan. Nah, seakan-akan kita membenarkan dulu, menstabilkan dulu identitasnya. Nah, terus ini kita tanyakan yang keduanya apa? Validasi tindakan yang salah. Salma menggebrak meja, boleh, sudahlah nyontoh terus, sudah deh. Baik PR ulangan dan sebagainya kan. Nah, kita nanya Salma, yang dilakukan Salma tadi salah nggak itu dengan keyakinan kelas ini? Ya Pak, salah Pak, karena saya sudah menggebrak meja. Nah, kan keyakinan kelas kita kan menggebrak meja kan nggak boleh. Karena apa? Karena salah satu keyakinan kelas kita artinya kita tidak menghormati orang lain. Jadi keyakinan kelas yang dilanggarkan oleh Salma yang tadi harusnya benar karena dia melakukan gebrak meja, itu tindakannya salah. Salahnya apa? Melakukan gebrak meja tidak menghormati orang lain. Nah, terus setelah itu tahu bagaimana yang ketiga dan menanyakan keyakinan. Salma, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Tidak menghormati orang lain Pak. Oh ya. Nah, terus bagaimana Salma? Salma bisa mau memperbaiki kesalahan tersebut? Mau Pak. Nah, kalau mau bagaimana? Saya akan mematuhi. Saya tidak akan lagi menggebrak meja dan saya akan menghormati teman dan saya berjanji saya tidak akan melakukan itu lagi. Nah, itu dilakukan artinya 3 tindakan restitusi yang dilakukan. Jadi tidak usah bingung lagi ya. Bu Mira, Bu Lewi, kita panggilkan seperti itu melakukan kalau di dalam ilmu kepolisian itu ibaratnya memeriksa, menyidik memeriksa. Cemana alurnya, alur bla bla bla. Nah, kita guru ini ada teknisnya dalam rangka untuk melakukan restitusi, memecahkan masalah yang dialami oleh para siswa kita. Seperti Rangges, kawan. Rangges datang. Bu Piket mau, Rangges tadi saya informasi dari guru Piket ternyata Rangges sering tidak masuk sekolah ya. Ya Pak, sudah berapa lama dalam sebulan ini? 5 kali Pak. Yes, kenapa seperti itu? Tidak sekolah kan? Hanya itu. Nah, sudah itu kenapa Rangges tidak sekolah? Saya bergadang Pak sampai main HP. Kok bisa bergadang? Di rumah memang orang tuanya tidak ada. Saya tidurnya di rumah nenek Pak. Oh seperti itu. Oh, Rangges tahu tak itu salah apa tidak? Salah Pak. Apa? Keyakinan kelas apa yang Rangges langgar itu? Saya melanggar disiplin Pak. Karena dia tidak masuk sekolah itu melanggar disiplin. Nah, mau tidak Rangges ini memperbaikinya? Mau Pak? Nah, kita buat keyakinan. Bagaimana Rangges bisa memperbaikinya? Saya mohon maaf Pak, saya akan berusaha untuk memperbaikinya. Nah, kata-kata ketika dia muncul, mohon maaf Pak, saya akan memperbaiki kesalahan saya, baru kita masuk. Apa yang dilakukan Rangges? Saya tidak akan lagi begadang Pak, tidak lagi main HP. Sebelum jam 10 malam saya sudah tidur. Nah, kalau saya tidurnya cepat berarti besok pagi saya cepat bangun. Dengan cepat bangun berarti saya tidak akan terlambat lagi. Itu yang kita lakukan.
Ya, jadi segitiga restitusi ini adalah salah satu yang sekarang kita terapkan dan itu sudah saya terapkan dan tinggal lagi Bapak Ibu guru mencontoh video, mempraktekkannya bagaimana kita dalam menangani masalah dengan anak. Jangan lagi yang misalnya ngomong, kamu ini malas ya, kamu nakal terus kenapa? Kita tanya tadi, makanya 5 kebutuhan dasar tadi. 5 kebutuhan dasar itu ada anak tidak bebas, pengen menguasai, pengen kasih dan sayang. Anak itu mungkin minta perhatian, cuek nih Bu Mira ini, marah terus, cengajian, buat teman Bu Mira. Tahu bersama, apa ini? Rupanya dia minta perhatian, cari perhatian. Kan seperti itu. Jadi kita jangan serta-merta marah, ada sebabnya. Makanya kita lakukan segitiga restitusi itu. Kita menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan apa yang harus dilakukan. Ya, next. Nah, kembali lagi ke budaya positif, filosofi Ki Hajar Dewantara dengan menjalankan budaya positif, sekolah akan bermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan KHD. Next, ya. Masuk. Ini next ya, saya kira dalam bergerak refleksi. Nah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal yang menarik untuk di luar dugaan? Saya sudah mengetahui konsep inti dan teori modul ini, yaitu budaya positif, teori positif, ya, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Next. Hal yang menarik, saya baca ya sudah next. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda menciptakan budaya positif? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasanya kita lakukan selama ini sebagai penghukum bersalah, pada yang benar itu sebagai posisi manajer. Next, ya selanjutnya next. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Next. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Dan yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada siswa untuk melaksanakan budaya positif. Jadi dia tidak mengharap dari eksternal. Saya takut dihukum karena saya nurut karena takut dihukum. Saya pengen disiplin karena ada hadiah. Tapi kita ciptakan di dalam dirinya bahwa hal-hal yang positif itu harus kita ciptakan. Next. Oke, next. Sudah, naik ini poin. Nah, sebelum mulai modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi masa murid Anda? Selama ini kita belum. Dan alhamdulillah sekarang sudah kita terapkan dengan siswa kita dan Bapak Ibu guru sudah juga menerapkan, terutama Preman ya, sudah dilaksanakan. Next. Ya, konsepnya juga ya. Hal lain, terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam budaya positif ini. Jadi saya akan merefleksikan bahwa budaya positif itu ada beberapa komponen yang harus kita pahami. Yang pertama, disiplin positif. Yang selanjutnya, kita harus memahami motivasi bagaimana siswa itu melakukan hal untuk ciptakan internal pada dirinya. Yang ketiga, bagaimana 5 posisi kontrol, bagaimana kita akan memenuhi 5 kebutuhan dasar anak, dan bagaimana kita menerapkan keyakinan kelas atau sekolah, bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Bagi Bapak Ibu guru yang memang belum jelas, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan. Ya. Terima kasih yang saya hormati. Baik Guru. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah. Yang saya hormati teman-teman guru. Terima kasih atas saran dari Bapak Fauzir sebagai pembimbing kami. Saya mendapat ilmu dari Bapak yang telah Bapak berikan ke saya. Selama ini, saya jawab ketika zaman dahulu sekolah kami ini di SMP Selanjutnya itu kami peraturan terlalu siswa macam ini, siswa macam ini, siswa paksakan diupah. Nah, rupanya gagal semuanya. Jadi kemudian sekitar tahun 2010 kami pakai cara ribut dengan siswa. Rupanya masuk. Rupanya mereka itu anak-anak itu bukannya diajar secara
penekankan secara pelan-pelan hukuman. Dulu saya ingat pernah sesuatu suruh kami ayo. Nah rupanya jerong pada siswa. Saya bantu Pak Samsul dengan Pak Marsudi, kebetulan dulu dengan Pak Zainal, Pak Juli, ya, yang soal nah, yang nakal-nakal itu dulu saya suruh ambil ayo hukumannya. Kemudian kemudian saya dulu ingat berkelahi sesuatu, dipanggil orang tuanya, kemudian tidak boleh sekolah yang ada. Nah, yang saya sedih itu kadang-kadang Pak ya, di sekolah kami dulu tuh sudah didamaikan di sekolah, di luar sekolah masih berkelahi. Kami tidak tahu Pak. Untung saja ada polisi waktu itu kan yang menyelesaikan. Ujung-ujungnya Kades menyelesaikan. Sekian ya. Oh ya, terima kasih. Ya. Langsung ya respon ya. Jadi Pak Jun, itulah 3 motivasi yang kita lakukan kepada peserta didik. Artinya Pak Jun sudah melakukan tindakan posisi guru sebagai penghukum, ternyata tidak berhasil. Akhirnya dilakukan dengan cara lembut, boleh membuat mereka bersalah. Ya, sudah itu ternyata sudah agak mendekat, tidak berhasil. Tetapi yang tepatnya Pak Jun, kita selaku manajer, posisi kontrol, kita membuat anak itu bertanggung jawab atas perilaku yang dibuatnya. Kalau dia melanggar ini, dia harus tahu konsekuensinya seperti ini. Nah, tapi Pak Jun tadi disuruh membuat bahwa ayo katanya. Nah, salah satu motivasi itu artinya kan dari motivasi ada 3. Yang pertama, mereka patuh dengan disiplin itu karena ada hukuman yang menggenapinya. Jadi kalau kita tidak nurut akan dihukum, sehingga dia patuh. Nah, tapi yang kedua, adanya imbalan atau penghargaan. Siapa yang bisa ini nanti ibu akan mengasihkan imbalan. Siapa tidak nakal lagi, siapa jangan bolos lagi. Tapi imbalan itu ada unsur-unsur ekstrinsik, unsur dari luar yang membuat disiplin atau motivasi anak itu sehingga dia mematuhinya. Tetapi yang tepatnya bagaimana? Kita membuat unsur intrinsik di dirinya, bagaimana anak ini menyadari bahwa hal-hal yang bersalah itu tidak dilakukannya lagi dan dia akan mematuhinya sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi kita perluin lagi Pak ya, bagaimana kita menciptakan karakteristik anak itu untuk menciptakan hal-hal yang ada pada dirinya untuk melakukan kesadaran dirinya, tidak akan melakukan kesalahan lagi. Gitu ya. Ya silakan Bu Dewi. Bu Dewi, silakan. Boleh berdiri, boleh berdiri. Ya, tadi dalam penyampaian materi sama Pak Samsul tadi, saya masih belum paham dengan kenapa budaya positif itu diantaranya disiplin positif. Nah, terus apa saja yang dilakukan dengan disiplin positif tersebut? Nah, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Bahwa disiplin positif itu kenapa harus kita ajarkan kepada anak? Karena itu merupakan bagian daripada budaya positif. Nah, seperti disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini dari Pak Jun. Bagaimana kita ciptakan kesadaran anak ini? Jadi jangan sampai mereka itu disiplin karena ada unsur intrinsiknya, Bu Dewi. Tapi bagaimana kita menciptakan mereka ini bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dirinya dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi bukan hanya faktor luar yang membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Kan seperti itu. Jadi dia motivasi yang muncul bukan karena ada ujian, bukan karena ada hukuman. Seperti ini kan kalau dihukum kajinya disuruh bawa air, itu kan hukuman. Saya akan disiplin, nampak kaget aku disuruh bawa air. Ini kan itu. Yang kedua, kamu boleh disiplin. Kenapa? Bu Priska anak menunjuk hadiah makan mie gratis. Nah, itu artinya apa? Itu sebenarnya memunculkan hal-hal yang baru, mungkin bisa-bisa saja. Tetapi jangan sampai itu menjadi hal yang motivasi. Tapi kita menciptakan kesadaran intrinsiknya, kesadaran dirinya untuk menciptakan hal-hal yang jangan sampai disiplin positif itu dilanggar. Oke, itu ya.
Ya, masih ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Bu Rini, silakan. Maju Bu Rini. Ini ayo nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang ingin saya tanyakan, mengapa kita perlu membentuk suatu keyakinan ikhlas? Ya. Oke. Keyakinan kelas. Kenapa kita harus membentuk keyakinan kelas? Itu tadi. Selama ini kan yang kita tahu kan peraturan sekolah, ya. Selama ini anak-anak kita kan punya peraturan sekolah. Anak-anak dilarang melanggar peraturan sekolah. Mululah kita lakukan itu mensosialisasi. Ada anak itu yang mudah paham dia ngerti. Sudah itu ada anak juga yang cuek. Nah, jadi peraturan itu belum begitu tersentuh oleh anak-anak sekalian. Kenapa? Karena yang membuat peraturan itu guru bersama para sekolah, tetapi bukan antara guru bersama siswa. Kalau keyakinan kelas ini artinya apa? Ini dibuat oleh guru bersama siswa. Nah, sehingga kalau guru dan siswa sudah mensepakati keyakinan kelas ini, insya Allah anak-anak itu akan mematuhinya. Ya, itu Ibu ini ya. Jadi peraturan bukan berarti anak tidak mematuhi, tetapi kadang-kala peraturan itu agak diabaikan. Apa? Karena dia tidak ikut menyusunnya. Tapi kalau keyakinan ini, dia ikut menyusunnya, Pak Jun. Misalnya, coba gini, seperti tadi awal tadi kan, awal tadi kita kan ini, kata Pak Eman, selama berlangsung tidak boleh minum. Ternyata Pak Eman kausan tidak minum. Nah, kan begitu. Ya, masih ada pertanyaan? Masih ada waktu 10 menit lagi? Ya, silakan Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menanyakan tentang posisi kontrol guru, 5 posisi kontrol guru. Yang mana lah yang kira-kira yang lebih baik digunakan oleh guru tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pertanyaan yang cukup bagus sekali. Ya, dari Ibu Priska menanya 5 posisi kontrol itu. Ternyata setelah kita evaluasi, kita lakukan itu di antara penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, sebagai teman, ya, itu ternyata ada positif negatifnya. Kan gitu. Ternyata di posisi manajer, disinilah yang tepat yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Kenapa? Di sini kita minta pertanggungjawabkan anak, dan anak juga harus bertanggung jawab atas kesalahannya, dan dia juga akan memperbaiki kesalahan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi dan akan mematuhi daripada peraturan tersebut. Nah, dalam konteks ini guru itu sebagai manajer dan siswa pun kita jadikan sebagai manajer mengelola dirinya. Ya, jadi kalau dari 4-nya itu ada positif negatifnya, Bu Rizka. Kalau penghukum, anak itu kesannya udah bagus. Tadi Pak Jul. Yang kedua pemantau dengan aturan baik. Sudah itu teman, lah terlalu dekat, akhirnya dia mengabaikan. Sebagai rasa bersalah, dia merasa dirinya agak, wah ya aku telah menyakiti orang yang kusayangi. Jadi dia merasa membekas di dia. Nah, kalau sebagai manajer, dia bertanggung jawab. Dia melakukan kesalahan, dia akan bertanggung jawab, dan dia akan berusaha memperbaikinya. Dia akan berusaha tidak akan melakukannya, dan dia akan berusaha untuk menerapkan keyakinan apa yang dilanggar, sehingga dia menjadi siswa yang menciptakan bara karakter dirinya, menjadikan siswa yang berbudaya positif dan mempunyai disiplin yang positif. Itu ya Bu Rizka ya. Ya, masih ada pertanyaan? Masih ada waktu nih 6 menit lagi. Ya, Pak Iman, ya silakan Pak Iman. Terima kasih pesan saya selaku pemaparan materi budaya positif. Yang saya ingin tanyakan Pak, apa maksud dari motivasi perilaku yang mengharapkan imbalan atau penghargaan? Jadi jelasnya apa yang dimaksud tentang itu? Terima kasih.
Ya, terima kasih. Ini sesuai dengan badannya, Pak Eman ini hobi nyari yang imbalan dan penghargaan. Ya. Jadi perilaku motivasi yang kita munculkan tadi awal saya sampaikan. Jadi anak-anak itu kan karakternya beda-beda. Dia ketika diberi hukuman dia akan mematuhi aturan. Nah ini dia dikasihkan imbalan baru dia mau sekolah. Misalnya Pak Eman tahu siswanya si Arif itu jarang masuk. Ujung-ujung Pak Eman ngomong, Rip, kalau kau nak sekolah Rip, kaget bapak kasih kau nilai bagus. Ternyata kan tidak boleh kan? Kita ingin memberikan penghargaan, imbalan. Rip, kalau kau sekolah kaget bapak beri tas kau. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya apa? Jadi kita itu memotivasi anak itu dengan memberikan imbalan, memberikan penghargaan, dia akan mematuhi peraturan. Tetapi itu tidak ada dalam intrinsiknya, di dalam dirinya. Itu berasal dari luar. Apa? Luarnya apa? Memberikan hadiah dan imbalan. Itu maksudnya Pak Eman ya. Tapi kita di sini sebagai guru memotivasi bagaimana dia punya rasa tanggung jawab, percaya diri sehingga menjadi karakter yang baik untuk mematuhi peraturan tersebut. Oke? Ya, kita lagi mungkin waktu kita masih ada, kita minta untuk ice breaking biar semangat gitu ya. Ya, silakan siapa yang mau ambilkan ice breaking? Ya, silakan Pak Eman. Ya. Ya, baik teman-teman, untuk merelaksasi kita pencernaan materi dari biar agak rileks, jadi mari kita sama melakukan gerakan relaksasi. Nah sekarang Bapak Ibu tolong berdiri, ayo teman-teman, berdiri. Sekarang Ibu Bapak Pak Jun sudah tahu ya bagaimana tepuk pramuka. Nah sekarang kita akan melakukan tepuk pramuka dulu. 1, 2, 3, tepuk pramuka. Alhamdulillah sudah tahu. Nah, kali ini agak kita lakukan agak berbeda. Jadi kali ini kita melakukan tepuk pramuka tidak pakai tangan, tetapi pakai mulut saja. Oke, paham? Begini contohnya. Prok 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 prok. Ah ya, 1, 2, 3. Prok 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 prok. Ya, bagus. Sekali lagi kita lakukan dengan kaki, tidak pakai tangan, tidak pakai mulut, tapi pakai kaki, hentak kaki ya. Nah, saya contohkan begini. Ya, dan seterusnya. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah. Nah, yang terakhir kali ini kita gunakan tiga-tiganya. Pakai tangan, pakai mulut, pakai kaki. Ayo, ulit. 1, 2, 3. Ketiga-tiganya pakai tangan, pakai mulut, pakai kaki. Jadi serentak. Ya. 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan dengan semua luar biasa. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, luar biasa. Ice breaking-nya Pak Eman. Mungkin ada satu lagi ice breaking-nya. Ya, Ibu Novi. Ya, silakan untuk ice breaking. Waktunya masih ada 4 menit lagi. Ya, silakan. Ya. Oke ya, kita lakukan ice breaking dengan clue. Clue-nya, bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Bumi itu 0 bulat. sama dengan 1. 8 sama dengan berapa? 2. Benar sekali. Clue-nya dengan bumi itu bulat. Oke? 009 berapa? 3. Benar sekali. Yang lain coba. Clue-nya bumi itu bulat. Oke? 988 berapa? Ayo. 5. Oke. Clue-nya itu bumi itu bulat. 806. 4.
Benar sekali. Sudah mengerti ya, ibu-ibu semua. Satu lagi, pesawat ke landasan. Pesawat ke landasan. Ya, cluenya pesawat ke landasan. 4 sama dengan 1. 4 sama dengan 1. 4, 7, 4 sama dengan 3. 4, 7, 4 sama dengan 3. Ya, oke. Apa tadi cluenya? Pesawat ke landasan. Kalau 4, 7, 4 berapa? 3. 4, 8, 7. 2, 3, 4, 8, 7 sama dengan 2. 7, 9, 9. 1. Oke, benar. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, ice breaking-nya cukup menarik sekali disampaikan oleh Pak Eman dan Ibu Nokti. Mungkin Ibu Kepala Sekolah ada ice breaking lagi? Boleh, silakan kepada Ibu Kepala Sekolah kita untuk memberikan ice breaking. Oke, cluenya berputar-putar. Berputar-putar. 3 ditambah 1. 7. Contohnya Bu, contoh dulu. Berputar-putar. Iya, contohnya. Ini contoh berputar-putar. Kira-kira di dunia ini apa yang berputar-putar? Yang bisa dihitung sekarang 13 ditambah 1. 13. Putar dulu kali 13. Ya benar Pak Iwan, betul. 15 ditambah 2. 5. Masih belum dapat. Belum. Cluenya berputar-putar. Berputar-putar. 2 kali 15 putarnya 17 ditambah 2. putar 7 itu 2 kali. 7 jawabannya. 7 cuma sekali. Jam Pak Samsir 14 ditambah 1. Jadi 14 tambah 1 15 berarti jam 3 sore. Cluenya berputar-putar. Terima kasih Pak Samsir. Ternyata es breaking kepala sekolah sangat sulit sekali ya. Matematik ya. Kalau Pak Ji jawab ini 3 tambah 1 4. Iya. Iya. Masih ada yang mau es breaking memberikan? Tidak bisa. Ya, silakan. Kalau tidak ada lagi, marilah kita cukupkan materi kita pada hari ini. Artinya seluruh Bapak Ibu memahami apa itu dimaksud dengan budaya positif, yaitu diantaranya disiplin positif, ya sudah itu motivasi, ya 5 kebutuhan dasar manusia, sudah 5 posisi kontrol, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Alhamdulillah ya, ini sudah dipahami, tinggal lagi melaksanakan actionnya bagi Bapak Ibu guru yang belum melaksanakannya. Saya sudah memberikan contoh baik dalam bentuk video maupun dalam secara langsung di kelas, dan mudah-mudahan Bapak Ibu akan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Untuk mengakhiri acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Demikianlah pemaparan saya pada kesempatan siang hari ini. Saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
indah tuh.